Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Pendeta Novita, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, yang hebat-hebat. Biarlah kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan kita semuanya dimanapun kita berada. Renungan hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 32 yang tertulis demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Setiap orang mendambakan kehidupan pernikahan yang harmonis, namun tidak semua orang mengalami hal tersebut. Ada saja yang terus cekcok dalam rumah tangganya, bahkan hingga akhirnya bercerai karena merasa tidak cocok lagi. Sebenarnya yang menyebabkan rumah tangga tidak rukun bukan karena istri tidak bisa memasak sehingga rumah tangganya hancur. Hal tersebut bukan karena suami bergaji kecil sehingga rumah tangga tidak harmonis. Bahkan lebih jauh, penyebab utama perceraian bukan karena perselingkuhan, tapi penyebab dari ketidakrukunan, ketidakharmonisan, serta perceraian dalam rumah tangga adalah tidak adanya pengampunan. Dalam rumah tangga adalah hal yang biasa bila ada perbedaan pendapat, namun dalam hatinya harus selalu ada pengampunan kepada pasangan. Tidak mau mengampuni kesalahan pasangan hidup kita akan menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan di dalam rumah. Bersedialah selalu untuk mengampuni pasangan hidup saudara. Hal-hal apa saja yang perlu diampuni? Yang pertama adalah tindakan di masa lalu pasangan kita. Jangan ungkit masa lalu pasangan saudara. Dulu dia punya pacar sebelum menikah dengan saudara. Janganlah diungkit kembali kisah masa lalunya itu, sebab dia telah memutuskan untuk menikah dengan saudara. Belajarlah untuk sungguh-sungguh mengasihinya dan mengampuni semua kesalahannya di masa lalunya. Terimalah dia dengan tulus dan murni. Jadilah pasangan yang mengutamakan dan bertumbuh bersama mengasihi Tuhan. Hal yang kedua yang perlu diampuni adalah tindakan dan perkataannya dalam berumah tangga. Hal tersebut selalu ada peluang bagi terjadinya kesalahan kata dan tindakan dalam interaksi dengan suami atau istri kita. Kesalahan itu mungkin berupa lelucon atau hal-hal yang serius. Oleh karenanya, bersedialah selalu untuk mengampuninya. Jadilah pribadi yang menyenangkan buat pasangan kita. Bagaimana selalu ada keceriaan mewarnai rumah tangga kita. Sadari bahwa kondisi emosi setiap orang bisa berubah karena mungkin lelah mengurus anak, tekanan pekerjaan, atau kesulitan dalam hal-hal tertentu. Maka dari itu, terimalah selalu kekurangan dan kesalahan pasangan kita dengan mengampuninya dan bersama-sama berusaha menjadi lebih baik. Terutama ubahlah diri kita sendiri terlebih dahulu, maka pasangan kita pun pasti akan berubah oleh kuasa Tuhan. Demikianlah saudara hal utama yang harus ada dalam kehidupan pernikahan rumah tangga, sebagaimana firman Tuhan yang berkata dalam Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bersikap ramalah terhadap pasangan hidup kita, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Puji Tuhan saudara, biarlah kekuatan bagi saudara semua dan Roh Kudus. Puji Tuhan saudara, biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara semua dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar, di mana Tuhan mengajarkan setiap kami
untuk kami boleh saling mengasihi, untuk kami boleh ramah terhadap sesama kami, dan kami boleh menerima kekurangan pasangan hidup kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami egois, kami sombong Tuhan, kami tidak peduli dengan pasangan kami masing-masing. Saat ini kami rindu untuk saling menerima kekurangan dan kelemahan pasangan kami masing-masing. Apapun, bagaimanapun kelemahan dan kekurangan pasangan kami masing-masing, biarlah itu menjadikan kami untuk semakin kami mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan kami sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami melepaskan kuasa-Mu turun dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, buat kehidupan rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah itu melimpah-limpah. Kasih Allah mengalir dalam kehidupan rumah tangga demi rumah tangga setiap anak-anak-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Dan kami berdoa melepaskan kuasa Allah atas setiap umat-umat-Mu yang sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang putus pengharapan, mereka boleh menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati usaha, pekerjaan daripada umat-umat-Mu dimanapun umat-umat-Mu ini berada ya Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan menyertai tiap langkah umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan suami, istri, anak, cucu, menantu. Biarlah kebahagiaan rumah tangga itu, berkat-berkat rumah tangga itu tercurah dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati apapun yang kami kerjakan. Engkau Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.